Informasi pertama soal dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Edi Hermanto dan Syarifuddin, divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang. Ketua Majelis Hakim Effendi SHMH dalam persidangan virtual di PN Palembang pada Jumat 19 November menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPO yang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 19 tahun penjara. Dalam persidangan, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan kepada dua terdakwa berupa uang pengganti. Untuk terdakwa Edi Hermanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 218 juta rupiah. Jika tidak mampu membayar, maka harta benda atau aset miliknya akan disita. Apabila nilai hartanya tidak mencukupi, maka Edi Hermanto wajib menggantinya dengan hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Syarifuddin diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,6 miliar rupiah. Jika tidak dibayarkan, maka wajib diganti dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu terdakwa Yudi Arminto dan Dwi Krisdayani divonis 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Informasi kedua dari Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya mengungkapkan terdapat dua penambahan korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi. Sementara pihak Rektorat Universitas Sriwijaya mengaku akan mendalami kasus dugaan pelecehan yang terjadi di internal kampus Kuning Kebanggaan Masyarakat Sumsel tersebut. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Iwan Setiabudi mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait kebenaran kabar yang beredar di media sosial, karena menurutnya kabar itu sendiri tidak begitu jelas. Informasi ketiga dari Kota Palembang. Kantor Dinas Dukcapil Kota Palembang di Jalan Demang Lebar Daun dijilat sejago merah pada Rabu 17 November pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy A. Tambunan mengatakan api berasal dari konsleting listrik di ruang database lantai 2 kantor tersebut. Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dewi Isnaini mengatakan kebakaran berasal dari ruang server yang berada di lantai 2. Menurut Dewi, untuk arsip kependudukan sendiri dipastikan tidak akan terganggu karena pihaknya menyimpan semua data di dalam server lain. Informasi keempat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oknum pengajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Oki diamankan aparat Polres Oki. Oknum dimaksud berinisial RT yang diamankan atas dugaan berbuat tak terpuji kepada 12 santri. Kapolres Oki AKBP Dilianto melalui Kasat Reskrim AKP Sapta Ekayanto didampingi Kadit PPA Ibda Jamal mengatakan pelaku diamankan di tempatnya mengajar pada Rabu 17 November sekitar pukul 17. Dijelaskan Dili terungkapnya perbuatan pelaku setelah orang tua santri melapor ke Polres Oki. Berdasarkan laporan orang tua korban, perbuatan tak terpuji pelaku sudah dilakukan sejak Oktober 2021. Namun banyak santri yang tidak melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Informasi kelima dari Kota Palembang. Seorang ibu muda digerebek tim Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang saat sedang melayani tamu di sebuah kamar rumah susun pada Sabtu malam 13 November 2021. Ibu muda dimaksud adalah CA warga Lorong Jamila, Kecamatan Kenteng Laut, Kota Palembang. Belakangan diketahui prostitusi yang dilakoni CA tersebut merupakan bagian dari modus begal yang dilakukan suaminya. Terungkapnya setelah polisi membekuk dua pelaku begal yakni Handri Putra alias Andre, warga Jalan KH Ahmad Dahlan Aspol Bukit Kecil 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang merupakan suami CA, dan M. Fajarudin, warga Jalan Kalimantan, Blok AJ 11, Kecamatan Jakabaring Palembang.